Untuk alur pengisian kegiatan dalam SIPD pada level OPD, langkah pertama yang dilakukan adalah Kepala Perangkat Daerah, dalam hal ini Kepala Dinas, membuat akun user untuk kepala bidang, kepala subbidang, serta staf yang ada di perangkat daerahnya. Yang kedua, akun Kepala Perangkat Daerah mengisi data renstra dan data pendapatan atau retribusi. Yang ketiga, akun kepala bidang yang ada di setiap perangkat daerah mulai membuat sub kegiatan. Yang keempat, akun kepala perangkat daerah atau kepala bidang menunjuk operator, dalam hal ini kepala subbidang atau staf, untuk merinci sub kegiatan. Kemudian, yang kelima, akun operator, dalam hal ini kepala subbidang atau staf, mulai mengisi rincian belanja. Yang keenam, akun kepala OPD memvalidasi sub kegiatan yang dibuat oleh kepala bidang, kepala subbidang, serta staf. Yang ketujuh, SKPD melakukan perbaikan sesuai hasil verifikasi. SIPD merupakan sistem multi-user. Di sini, kepala OPD dapat membuat akun para pegawai di bawahnya, mulai dari sekretaris, kepala bidang, kepala seksi atau setaranya, sampai staf. Oleh karena itu, beban pekerjaan input dapat terbagi secara merata sesuai bidang masing-masing. Di dalam sistem pembangunan daerah ini, terdapat RPJMD, Renstra, RKPD, dan Renja. Yang diinputkan dalam SIPD ini adalah kegiatan yang sudah sesuai dan dipetakan ke nomenklatur PMDN 90. Untuk login ke dalam sistem informasi pemerintahan daerah atau SIPD, yang pertama dilakukan adalah masuk ke halaman sipd.kemendagri.go.id, lalu pilih wilayah Medan atau langsung mengetikkan medan.sipd.kemendagri.go.id melalui browser. Akan ada 3 pilihan sistem dalam SIPD ini, yaitu sistem informasi pembangunan daerah, sistem informasi keuangan daerah, dan sistem informasi pemerintahan daerah lainnya. Di sini yang digunakan adalah sistem informasi pembangunan daerah dan sistem informasi keuangan daerah. Untuk awal, kita akan masuk ke dalam sistem informasi pembangunan daerah. Setelah itu, login ke dalam sistem menggunakan akun user yang berwenang dengan menginputkan nomor induk pegawai dan password. Setelah login, akan ada pilihan tahun anggaran yang akan kita input kegiatan maupun rinciannya. Di sini tahun 2021. Langkah pertama yang dilakukan adalah membuat akun user pengguna SIPD dan input data renstra melalui akun kepala dinas. Pada halaman utama sistem terdapat keterangan total pagu dan grafik alokasi pagu. Klik ikon garis 3 sejajar di atas untuk memunculkan menu-menu pada akun kepala dinas. Untuk menambah akun user pengguna sistem, masuk ke dalam menu pengaturan, user, SIPD. Klik tombol tambah user di pojok kanan atas, kemudian akan muncul form untuk menginputkan data user. Masukkan nomor induk pegawai, nama, dan jabatannya. Terdapat 3 hak akses berbeda untuk masing-masing jabatan yang dipilih dalam SIPD ini. Di sini akan dicontohkan tambah user untuk 3 akun dengan jabatan berbeda. Akses jabatan kepala bidang yaitu dapat menginput anggaran. Jika sudah, untuk menyimpan ke dalam sistem, klik tombol simpan. Setelah data user tersimpan ke dalam sistem, ada menu pengelolaan data user, yaitu ubah user, mutakhirkan user, reset password, kunci user, dan hapus user. Akun kepala subbidang atau setaranya dapat menginput anggaran dan sebagai verifikator usulan aspirasi. Klik tombol simpan untuk menyimpan data user. Akun staf dapat menginput anggaran sebagai pengusul standar harga dan sebagai verifikator usulan aspirasi. Nama-nama user yang sudah tersimpan akan masuk ke dalam daftar user yang ada di bagian ini. Kemudian untuk menginput data renstra, masuk ke dalam menu renstra. Klik tombol hijau renstra di pojok kanan atas, akan muncul form untuk menginputkan data renstra. Yang diinputkan di renstra adalah sub kegiatan hasil pemetaan. Pilih bidang urusan, contohnya urusan pemerintahan bidang perpustakaan. Kemudian pilih program yang disesuaikan dengan hasil pemetaan.
Pilih indikator program yang muncul secara otomatis karena sudah diinputkan saat RPJMD. Apabila pada pemetaan indikatornya ada 2, maka inputkan lagi dengan subkegiatan yang sama. Kemudian input kegiatan, tolak ukur indikator kegiatan, subkegiatan, tolak ukur indikator subkegiatan, target indikator subkegiatan, dan perangkat daerah. Di sini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Jika sudah selesai, klik tombol simpan dan data Renstra akan muncul di bagian sini. Selanjutnya, untuk melihat laporan dapat melalui menu laporan, klik kemudian pilih Renja lampiran 1. Akan muncul tab baru, kemudian klik icon bergambar printer di sebelah kanan nama OPD, kemudian akan muncul tab baru berisi laporan yang akan dicetak. Jika sudah, tutup dan kemudian logout. Selanjutnya, kita masuk ke dalam sistem menggunakan akun kepala bidang melalui bagian Sistem Informasi Keuangan Daerah untuk menginputkan kegiatan. Jika muncul pilihan PMDN, pilih PMDN 90 karena data yang digunakan sudah dipetakan berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Nomor 90. Kemudian masuk ke dalam sistem menggunakan akun Kabid yang tadi sudah ditambahkan oleh kepala dinas. Kemudian pilih tahun anggarannya. Di pojok kanan atas dapat dilihat nama akun yang sedang melakukan login. Di sini terdapat menu referensi untuk melihat data-data, subkegiatan, akun, sumber dana, dan standar harga. Di sini kita dapat melihat subkegiatan apa saja yang sudah terdata di dalam sistem. Pada menu referensi akun, kita dapat melihat data rekening apa saja yang sudah terdata dalam sistem. Begitu juga data sumber dana yang telah terdata di dalam sistem. Pada menu referensi standar harga, kita dapat melihat SSH, SBU, HSPK, dan ASB yang sudah terdata di dalam sistem. Di sini kita dapat melakukan pencarian, misalnya pencarian rak buku. Di sini terdapat kode komponen, uraian komponen, spesifikasi, satuan, dan harga satuan. Untuk menginputkan kegiatan, masuk ke dalam menu sub kegiatan belanja. Di sini karena sudah pernah menginputkan kegiatan, maka datanya sudah terisi. Di sini juga terdapat tombol untuk melihat detail sub kegiatan dan detail rincian. Untuk menginputkan kegiatan subkegiatan, dapat menekan tombol tambah kegiatan yang berwarna hijau di bagian kanan atas. Pilih subunitnya, di sini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Kemudian pilih prioritas pembangunan atau menunggu arahan dari Bapeda. Untuk prioritas pembangunan kabupaten atau kota dapat dipilih yang sesuai, kemudian pilih subkegiatan berdasarkan pemetaan nomenklatur PMDN 90. Misalnya di sini pengembangan perpustakaan di tingkat daerah, kabupaten atau kota. Kemudian label ini fungsinya untuk labeling. Misalnya ketika ada honorarium, ada untuk PNS dan non-PNS. Label ini bisa digunakan untuk menandai mana yang termasuk honor PNS, mana yang termasuk honor non-PNS. Kemudian pilih sumber dana, di sini menggunakan pendapatan asli daerah PAD. Kemudian lokasi kegiatan, Kota Medan, kabupaten, kota, kecamatan, dan kelurahannya bisa dipilih yang sesuai waktu pelaksanaannya. Misalnya di sini Januari sampai dengan Desember. Untuk anggaran dapat diketikkan saja nominalnya tanpa titik. Terakhir, tolak ukur yang disesuaikan dengan indikator pada pemetaan. Jika sudah selesai, klik tombol simpan. Dan data akan muncul pada daftar kegiatan yang tertera. Jika sudah selesai, dapat di logout. Begitu seterusnya sampai seluruh kegiatan terdata pada sistem. Langkah selanjutnya adalah menginput rincian subkegiatan dengan terlebih dahulu mengeset operator yang akan mengisi rincian. Karena yang dapat menginput rincian adalah akun Kasubit atau setaranya dan akun staf. Untuk set operator sebenarnya dapat melalui akun kepala bidang. Namun karena sudah terkunci, kita coba melalui akun kepala dinas. Di sini masuk ke dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah dan menginputkan NIP kepala dinas dan password.
Kemudian pilih tahun anggaran. Kemudian masuk pada menu sub kegiatan belanja. Klik pada nama OPD-nya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Di sini akan muncul kegiatan subkegiatan yang sudah terdata dalam sistem. Karena pada saat pembuatan video tahap KUA dan PPAS Kota Medan sudah selesai, maka saya mengambil contoh SIPD pada Kota Cilegon. Berdasarkan PMDN 90, di sini adalah urusannya. Misalnya di sini adalah kecamatan, kemudian di bawahnya adalah subunit. Kemudian di bawahnya ada program, di sini program penunjang urusan pemerintahan daerah contohnya. Kemudian administrasi umum ini adalah nama kegiatannya. Selanjutnya di bawahnya adalah nama-nama subkegiatannya. Dapat dilihat pada nama kegiatan ini terdapat tombol untuk mengedit dan ada tombol centang hijau. Perlu diingat bahwa untuk tombol centang hijau ini jangan sekali-kali untuk ditekan jika rincian anggaran dan pagu validasi belum sesuai. Karena jika ditekan, berarti selaku kepala OPD atau kuasa pengguna anggaran memvalidasi bahwa yang diinput pada rincian sudah benar. Jika dilihat pada rincian di sini masih kosong, jika tombol centang hijau tadi diklik, maka 0 atau kosong yang tadi di sini akan berpindah ke pagu validasi, sehingga pagu subkegiatannya akan ikut 0. Jadi harap berhati-hati bila belum sesuai untuk rincian dan pagu validasinya, jangan dulu diklik untuk tombol centang hijaunya. Untuk mengeset operator dapat dilakukan melalui menu pada subkegiatan dengan menekan ikon bergambar garis 3. Kemudian klik set operator. Jadi untuk satu sub kegiatan kita dapat mengeset operator sebanyak 2 orang operator. Sehingga apabila rinciannya terlalu banyak, operator tersebut dapat membagi tugasnya. Klik pada tombol tambah user, akan muncul user-user yang sudah terdata pada sistem yang sudah diinputkan oleh akun kepala dinas sebelumnya. Di sini baru ada 1 user yang ditambahkan. Klik pada tombol plus di sebelah kanan nama dari pengguna sistem. Untuk menghapus dapat dilakukan dengan mengklik tombol silang di sebelah kanan nama yang sudah diinputkan. Jika sudah, tutup dan kemudian logout dari akun kepala dinas. Selanjutnya masuk ke dalam akun operator yang sudah diset untuk mengisikan rincian subkegiatan yang tadi. Masuk melalui sistem informasi keuangan daerah dan menginputkan NIP operator yang sudah diset untuk mengisi rincian subkegiatan. Pilih tahun anggarannya. Di sini tadi diset operator pada subkegiatan pemeliharaan rutin atau berkala kendaraan dinas operasional. Klik pada tombol menu subkegiatannya, kemudian klik detail rincian. Jika seorang operator sudah diberikan akses untuk menginput subkegiatan, maka pada halaman detail rinciannya akan muncul tombol tambah komponen. Klik tambah komponen dan akan muncul form untuk penambahan komponen. Sebelum menginput ada beberapa hal yang perlu dibahas. Yang pertama yaitu terkait jenis standar harga. Pada form ini terdapat pilihan untuk memilih jenis standar harga. Karena ketika menggunakan SIPD, tidak ada lagi proses penginputan angka atau nominal secara manual. Karena semuanya dipilih berdasarkan standar yang sudah ditentukan. Jenis standar harga pada dasarnya terbagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama adalah standar satuan harga atau SSH. Semua belanja yang terdapat di SSH adalah belanja yang dapat membentuk aset saja. Khususnya aset berupa peralatan mesin dan aset tetap lainnya, serta belanja yang akan membentuk persediaan. Kemudian SBU adalah belanja yang terdapat pada standar biaya, seperti misalkan belanja honorarium non-PNS, kemudian ada belanja cetak dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah HSPK.
ASPK ini untuk semua belanja pemeliharaan aset. Contoh, jika ingin pemeliharaan pengecatan ruangan, biasanya diurai ke dalam bahan baku, bangunan, dan jasa upah pekerja. Untuk di SIPD hanya perlu memilih standar yang ada di HSPK, misalnya 1 meter persegi untuk pengecatan interior berapa. Harga ini sudah termasuk untuk bahan dan jasanya. Jadi yang disiapkan untuk jenis pemeliharaan aset apa dan berapa. Jenis standar yang terakhir adalah ASP fisik. Jika tadi di SSH, aset yang terbentuk adalah peralatan mesin dan aset tetap lainnya. Di ASB fisik ini sama-sama membentuk aset, hanya saja di ASB fisik ini aset yang terbentuk adalah gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan. Selanjutnya ada beberapa poin yang harus menjadi perhatian. Yang pertama yaitu terkait pemaketan pekerjaan. Hal ini harus diperhatikan ketika kita menginput rincian belanja. Karena ketika kita memilih sebagai pemaketan pekerjaan, maka secara otomatis data akan masuk dan diumumkan ke dalam aplikasi Sirup. Lalu yang kedua terkait nilai rupiah. Nilai rupiah tidak lagi diinput secara manual, akan tetapi dipilih melalui standar yang telah disediakan. Jadi kita tidak dapat mengubah secara manual kecuali jenis belanja untuk gaji, pengadaan tanah, hibah dan bansos, BLUD dan BOS, juga sewa tanah. Kemudian yang harus diperhatikan lagi adalah terkait verifikasi. Proses verifikasi nantinya akan dilakukan secara elektronik. Jadi semua saran dari tim verifikasi akan diterapkan secara elektronik. Kemudian ketika mendapat rekomendasi teknis dari tim verifikasi, rekomendasi tersebut harus ditindaklanjuti oleh OPD apakah diterima atau tidak. Jika tidak ditindaklanjuti, OPD tidak dapat meneruskan proses penginputannya. Jadi tindak lanjut ini bersifat wajib. Sekarang kita akan melakukan proses input terhadap rincian belanja. Yang pertama di sini ada subkegiatan atau paket pekerjaan. Klik tombol tambah. Terkait paket pekerjaan, di sini ada pemaketan pekerjaan dan non-pemaketan pekerjaan. Jika kita pilih pemaketan pekerjaan, maka secara otomatis nanti rinciannya akan diumumkan ke dalam Sirup. Jadi kita tidak lagi melakukan proses penginputan ke dalam aplikasi Sirup. Sebagai contoh di sini diisikan pemaketan pekerjaan dengan uraian paket pengadaan suku cadang kendaraan dinas. Kemudian jenis kegiatannya apakah pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi atau jasa lainnya. Di sini kita pilih pengadaan barang. Kemudian untuk metode pengadaannya di sini bisa dipilih ada banyak sekali. Oleh karena itu sangat dianjurkan yang menginput rincian belanja adalah PPTK-nya secara langsung. Karena yang mengetahui terkait mekanisme pencairan dan mekanisme pengadaan lainnya adalah PPTK. Karena PPTK yang bertanggung jawab langsung, dan perlu diingat bahwa semua yang diinput di dalam sistem SIPD, data user yang melakukan penginputan juga akan tersimpan di dalam sistem. Di sini contohnya kita pilih swakelola 1. Klik tombol simpan. Kemudian pilih jenis standar harga. Seperti yang sudah dibahas tadi, standar harga untuk barang ada di SSH. Kemudian pilih rekening atau akun, misalnya di sini adalah belanja aki sepeda motor dinas. Kemudian input komponen, klik ikon cari. Di sini komponen yang tersedia adalah komponen yang sudah terinput di SSH yang disesuaikan dengan kode belanja. Misalnya di sini kode belanja aki. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Di sini kita coba input pilihan aki kendaraan dinas roda 2. Di sini ada kolom untuk keterangan. Keterangan di sini adalah untuk pengelompokan. Di sini terkait untuk header dan subheader. Keterangan di sini juga bisa digunakan sebagai pengelompokan, misalnya pengelompokan paket pekerjaan. Misalnya di Dinas PU terdapat pemeliharaan jalan, diumumkan terpisah pada Sirup, maka keterangan di sini bisa ditambahkan. Misalnya pemeliharaan jalan A dan pemeliharaan jalan B. Kemudian untuk harga yang terdapat di SSH adalah harga yang belum
dikenai pajak. Untuk menambahkan pajak dapat diklik melalui tombol ini. Pajak di sini adalah pajak PPN saja. Kemudian inputkan koefisiennya, misalnya 5 unit dikali 2 unit untuk 1 tahun. Jadi nanti akan dikali 5 unit motor dikali 2 unit aki dikali 1 tahun. Jadi totalnya ada 10. Karena di sini maksimal 1 unit per tahun, maka di sini 1 unit, sini 1 tahun. Ini dikosongkan. Kemudian simpan. Jadi seperti itu untuk penginputan rincian di SIPD. Misalkan ini aki, satuannya unit. Koefisien yang tadi kita kalikan di sini 5 unit kali 1 tahun, sehingga harga satuannya 250.000 dikali 5 unit dan ditambah pajak 125.000, sehingga totalnya adalah 1.375.000. Lalu di sini kita coba tambah lagi untuk paket pengadaan suku cadang kendaraan dinas. Di sini kita tambahkan ban. Di sini ada ban maksimal 2 unit per tahun. Di sini koefisiennya ada misalnya tadi 5 unit motor dikali 2 unit ban dikali 1 tahun. Kemudian klik simpan. Di sini pengelompokannya akan dikelompokkan pada satu paket pengadaan suku cadang kendaraan dinas, namun berbeda akun. Di sini input rinciannya baru 4.125.000, sedangkan total pagunya ada 17.500.000. Jadi nantinya nominal di rincian harus sama dengan nominal belanjanya atau lebih kecil dari nominal belanja, karena harganya harus sesuai dengan standar. Jadi tidak boleh melebihi pagu yang sudah disediakan. Kemudian kita lakukan pengecekan kembali lagi ke halaman utamanya. Di sini dapat dilihat pagu validasinya bernilai 2.074.950.000, sedangkan rincian yang baru terinput bernilai 4.125.000. Di sini dapat dilihat yang baru ada rinciannya adalah di sub kegiatan pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional. Ini belum sesuai dengan pagunya, jadi diinputkan sampai sesuai dengan pagu validasinya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika masih ada kekurangan. Untuk perhatian Bapak dan Ibu, saya ucapkan terima kasih. Semoga video ini dapat membantu dalam penginputan SIPD tahun anggaran 2022 mendatang.